Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di kesempatan malam hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa ta'ala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali dalam kajian rutin di Mushola Baitus Salam dengan membahas adab dan akhlak, di mana kita masih melanjutkan hadis yang lalu, hadis tentang larangan meremehkan amalan yang ringan. Larangan meremehkan amalan yang kecil. Hadisnya adalah disebutkan oleh Imam Muslim dari jalan sahabat Abu Dzar. An Abi Dzarrin radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Abu Dzar. Kemarin sudah kita bahas, jamaah. Masih ingat, jamaah? Alhamdulillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, La tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kalian meremehkan kebaikan sedikit pun. Janganlah kalian meremehkan kebaikan yang kalian lakukan sedikit pun. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Walaupun itu hanya engkau tersenyum kepada saudaramu. Hadis riwayat Imam Muslim. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Malam hari ini kita akan masuk inti dari hadisnya. Setelah kita sebutkan pertemuan sebelumnya tentang sahabat Abu Dzar. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kalian meremehkan amalan kebaikan. Sedikit pun jangan kalian remehkan. Kira-kira Rasul melarang di sini pasti karena ada apa? Ada manfaat dan ilmu yang bisa diambil. Kenapa? Karena tidaklah Rasul memerintahkan sesuatu kecuali itu ada maslahat. Dan ketika Rasul melarang sesuatu, pasti di situ juga ada mudarat. Dan di sini Rasul mengingatkan agar kalian jangan meremehkan amalan sedikit pun dari perbuatan atau amalan yang baik. Rasul memberikan contoh walaupun itu hanya dengan senyuman. Senyuman itu butuh berapa ratus ribu? Ya nggak butuh. Wong tinggal apa? Tinggal menaikkan doang ini. Ya, apanya? Ya, bibirnya. Itu aja masih banyak orang yang belum mau.
masih pelit dengan senyuman, betul. Ya, walaupun ada yang sudah ngajinya lama, yang ada merengut mulu. Ya. Kenapa Pak Panjenengan ya cemberut terus, jarang senyum, gigi aurat. Ngeri jawabannya, singkat padat jawabannya. Nah, Rasul mengingatkan dalam hadis ini, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a, jangan kalian meremehkan amalan yang kecil ataupun amalan yang ringan dari amalan kebaikan yang ma'ruf. Alasannya apa Rasul mengingatkan larangan mencela atau meremehkan, ya bukan mencela, meremehkan amalan kecil atau amalan kebaikan walaupun sedikit. Orang kalau sudah meremehkan sesuatu jamaah, itu akan memandang dengan sebelah apa? Sebelah mata. Bukan begini maksudnya. Ya. Akan memandang dengan sebelah mata itu dia akan apa? Ya. Ya, kalau bahasa Jawanya nyepeleke. Nah. Orang kalau sudah meremehkan sesuatu pasti dia akan nyepelekan. Sehingga suatu amalan kebaikan kalau itu diremehkan, disepelekan, dia apa? Otomatis dia akan meninggalkan. Maka dia akan meninggalkan. Hukumnya apa itu memang? Ya. Hukumnya sunnah. Sunnah. Gak apa-apa kalau ditinggalin. Begitu. Hukumnya gimana itu? Kayaknya sih nggak nyampe wajib. Nggak nyampe wajib. Mustahab aja, dianjurkan. Saya biasa yang wajib-wajib aja lah. Ya. Padahal dulu pada zaman Rasul tuh nggak ada yang namanya ini ya hukumnya sunnah, ini yang hukumnya apa? Ya. Yang hukumnya wajib, semuanya yang Rasul perintahkan itu sahabat nggak ada yang meremehkan. Semua yang diperintahkan laksanakan. Begitu. Walaupun dalam perintah itu nanti ada yang hukumnya wajib, yang tidak boleh ditinggalkan, ada yang boleh ditinggalkan. Tetapi juga apa? Bukan meninggalkan karena meremehkan. Banyak dari kita itu karena meremehkan, menyepelekan, akhirnya nggak mau mengamalkan. Ya. Nah ini diantara ya ilmu atau faidah kenapa Rasul melarang meremehkan amalan yang ringan. Padahal perbuatan kebaikan walaupun sekecil apapun jangan diremehkan. Dan termasuk kita nih ya, nggak usah ngomong tetangga dulu lah. Kita dulu. Kita itu kan seringkali gampang meremehkan. Diundang misalnya sama pejabat. Ya, Pak, besok malam makan malamnya di rumah saya. Yang undang siapa? Pejabat. Kira-kira bayangannya jenengan gimana? Makannya enak-enak ya enggak? Makanya, wah ini pasti pejabat. Ini pasti makanannya komplit. Ada makanan pembuka, ada makanan inti, ada penutup juga ada tuh. Karena kan kalau orang kaya makanannya komplit begitu. Minumannya ada air putih, ada sirup, ada jus, ada susu. Wah, pejabat. Bayangannya enak-enak aja dah. Terus jenengan karena besok malam, paginya sampai nggak makan. Jangan makan dulu. Lah kenapa Pak? Mau dijamak nanti. Mau dia Pak, dijamak. Siangnya yang biasanya makannya sepiring, ditunda juga. Kok nggak makan? Biar di sana nambah. Nanti sabar. Ternyata datang ke rumahnya pejabat ini yang jenengan diundang makan malam. Setelah dipersilakan masuk, kemudian ya dihidangkan makanannya, ternyata cuman ada nasi putih sama lauknya kerupuk putih. Airnya air putih juga. Jadi mutih ini. Ya. Itu kira-kira jenengan gimana nih?
Pak, masa begini doang Pak? Mungkin ya kalau diundang, kalau berani kan ngomong. Masa pejabat begini ngasih makan begitu? Ya, itu kalau berani ngomong. Kalau nggak berani gimana? Paling mangkel, kapok saya. Pulang-pulang apa? Yang grundel kapok saya ini pertama dan terakhir. Masih cuma air putih sama nasi putih, kerupuk putih. Di rumah juga banyak. Nah, perhatikan kita ketika itu ngeremehin nggak? Ngerem lah. Dia kan ngundang makan. Kan ngasih makan, kecuali nggak ngasih makan. Kan nggak ngomong, Pak, nanti makan malam ya di rumah saya sudah kita buatkan sate kambing. Kan nggak ngomong begitu. Ya, tapi ngundangnya makan, tak apa yang dikasih dari makanannya. Tapi seringkali kita meremehkan, masa pejabat ngasih makan begini. Itu berarti kita meremehkan. Nah, sama seperti tadi, seorang yang meremehkan perbuatan kebaikan yang kecil, maka akan timbul dari situ akan meninggalkan amalan itu. Kenapa? Seorang sudah menyepelekan. Anak mahasiswa dikasih uang jajan sama orang tuanya 10.000. Mungkin mikir, 10.000 Pak. Lah iya, mahasiswa Pak. Udah mau lulus Pak, masa 10.000? Si berapa? Minimal 50.000 Pak. 10.000 itu angkot aja 5.000 untuk jauh apa yang jarak dekat tuh 5.000. Jajan 5.000 dapat apa Pak? Ya cuma dapat tusuk gigi doang itu Pak. Ngeremehin. Ya. Walaupun itu 10.000 tapi jangan meremehkan. Ya. Nah, di sini kita diajarkan oleh Nabi jangan kalian meremehkan amalan yang baik walaupun itu ringan. Kemudian yang kedua, kenapa Rasul mengingatkan la tahqiranna minal ma'rufi syai'a? Janganlah kalian meremehkan amalan yang baik walaupun itu ringan, walaupun itu sedikit. Karena harus kita pahami, seorang masuk surga itu bukan tukeran amal. Seorang yang masuk surga itu bukan tukeran dengan amal ibadah kita. Amal ibadah ini sebagai apa? Sebagai wasilah. Kenapa? Amal ibadah kita berapa sih kok berani tukeran surga itu loh. Ya. Amal ibadah kita itu berapa dibandingkan dengan surga? Sholat aja masih apa? Kurang apa? Kurang khusyuk. Baru takbir, Allahu Akbar. Ini katanya sudah ada pelantikan pejabat. Semoga amanah. Baru takbir. Mikirnya apa? Mikirnya orang lain. Baru takbir ruku, Allahu Akbar. Bahan-bahan pokok, kapan turunnya? Tuh. Ya. Tahu-tahu imamnya salam cepet amat, perasaan baru takbir. Ya, kenapa? Kurang khusyuk. Lah, sholat begini kok pengennya tuker dengan surga. Makanya Imam Ibnul Qayyim mengatakan fasolatun bila khusyu'in kal badani bila ruhin. Sholatnya seorang yang enggak ada khusyuk itu kayak jasad tanpa roh. Ya, kalau adanya jasad enggak ada rohnya berarti apa? Bangkai. Ya. Masa kita persembahkan untuk Allah bangkai, mintanya surga lagi coba. Terus dari mana seorang masuk surga? Maka rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara dari rahmatnya kita untuk mendapatkan rahmat Allah, kita mentaati. Bukan berarti kalau daripada sholat nggak khusyuk, ya nggak sholat aja sekalian. Ya salah ini berarti. Ya, lebih parah. Untuk mendapatkan kasih sayang Allah, rahmatnya, laksanakan perintahnya. Jadi, ya,
amalan yang kecil ini bukan apa, atau amalan yang besar itu juga bukan sebagai tukeran surga. Ya. Kalau yang amalan besar itu juga bukan tukeran dengan surga, yang kecil juga sama. Sehingga kita nggak tahu Allah memberikan kita rahmatnya dari mana, barangkali dari amalan yang kecil. Karena rahmat Allah itu luas. Oh ya, misalnya kalau ya contoh lain, ada orang kerja baru setahun ya, atau 3 tahun langsung dapat pensiunan dengan rumah seharga 3 miliar, mobil mewah, tanah sekian hektar, mungkin nggak ada. Masa kerja cuma setahun pensiunnya gede. Itulah ibaratkan ya. Dengan amalan yang kecil Allah memberikan rahmatnya jauh dari seperti itu. Ada orang punya motor, ya motor sudah kurang diminati, ya sudah depannya kacanya pecah, bempernya penyok, spionnya hilang, ya sering mogok, minta tukeran dengan mobil paling mahal. Pak, tukeran Pak, mobilnya jenengan yang baru beli. Dengan apa? Ini motor saya. Motornya tapi begini, ya pecah apanya? Ya kaca depannya, bempernya penyok, spionnya nggak ada, sering mogok. Ya nggak apa-apa. Nih ambil kunci mobilnya. Ada nggak mungkin orang begitu? Ya 1001, mungkin 1.000.000. Allah itu demikian, nggak apa-apa. Begitu maknanya. Rahmat Allah itu luas. Sehingga amal itu bukan sebagai tukeran surga. Seandainya tadi orang yang nukerin motor dengan mobil yang baru, bukan seharga, itu bukan. Bukan antara motor yang tadi rusak dengan mobil yang terbaru, baru beli, kemudian mau ditukar. Bukan berarti harganya sama. Tapi apa? Orang ini sangat dermawan. Begitu. Itulah ibaratkan Allah demikian. Amalan ente berapa sih? Nah, begitu maknanya. Ya. Amalan jenengan berapa? Tukur dengan surga. Maknanya begitu. Belum dapat. Tapi Allah kasih rahmatnya. Dan ini Rasul yang mengabarkan dalam hadisnya. Ya. La yadkhul jannata bi amalihi. La yadkhulu ahadukum al jannata bi amalihi. Seorang itu tidak masuk surga karena tukeran dengan amal, bukan. Kemudian Aisyah bertanya, ya Rasulullah, wala anta, engkau juga ya Rasul? Rasul juga mengatakan, naam, iya. Itu Rasul yang seumur hidupnya kebaikannya sangat banyak. Jasa-jasa besarnya, pahalanya, ya manusia paling banyak pahalanya. Itu aja bukan karena tukeran dengan amalnya. Kemudian Rasul mengatakan illa an yataghammadani Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi karena Allah memberikan rahmatnya kepadaku. Itu Rasul yang sholatnya kata istrinya hatta tafattarat qadamahu, sampai kakinya bengkak. Ya dengan ada yang bengkak cuma kakinya. Kenapa? Asam urat. Ya. Ini Rasul yang apa? Yang sholatnya seperti itu. Rasul aja mengatakan bukan karena amalnya. Tetapi aku ingin mendapatkan rahmat Allah dengan diberikan surga dengan mentaati dan mengamalkan. Ya, mengamalkan perintahnya. Sholat kita berapa sehari, berapa lama sih? Kalau 5 kali sholat, 5 waktu berapa kali? Sesatu kali sholat maghrib paling berapa menit? 5 menit. Zikir aja udah dikorupsi, nggak zikir kok. Langsung hilang, gitu kan. Ya, 5 menit. Kalau berarti kalau sehari, berarti 5 menit kali 5, itu 25 menit. Sisanya dunia terus. Ya. Untuk akhirat sangat sedikit, ringan dibandingkan dengan yang kita gunakan untuk dunia. Tetapi karena Allah rahmatnya luas, walaupun yang untuk akhiratnya sedikit, Allah berikan kebaikan yang banyak.
Sama termasuk amalan yang kecil, sehingga barangkali amalan yang ringan, yang kecil itu adalah sebagai tanda kemudian bentuk Allah cinta kepada seorang dengan mengamalkan perintahnya, kebaikan. Kemudian yang ketiganya, karena amalan yang ringan bisa jadi pahalanya besar. Ini yang ketiganya. Kenapa kita dilarang untuk meremehkan amalan kebaikan sekecil apapun? Karena bisa jadi amalan yang ringan itu adalah pahalanya besar. Kenapa? Karena Allah yang tahu. Tidak setiap amalan besar pahalanya besar. Amalan yang kecil, pahalanya kecil. Oh, belum tentu. Tergantung niatnya. Amalan yang besar kalau niatnya salah, bisa nggak dapat pahala. Sama juga amalan yang ringan, kalau niatnya salah juga belum tentu dapat pahala. Udah ringan, nggak ikhlas lagi ya. Jadi amalan yang besar, belum tentu pahalanya juga besar. Sebagaimana amalan yang kecil juga belum tentu pahalanya kecil, tergantung niatnya. Makanya disebutkan Imam Ibnul Mubarak mengatakan, warubba amalin sogirin tukabbiruhun niyata. Betapa banyak amalan ringan, itu pahalanya besar, menjadikan pahalanya itu besar karena niatnya ikhlas. Wa rubba amalin kabirin tusagiruhun niyata. Dan betapa banyak amalan yang besar tetapi bisa jadi pahalanya kecil gara-gara niat. Contoh misalnya haji. Sudah nunggunya lama. Bayarnya lumayan mahal, ada yang mahal lagi. Kemudian melaksanakan haji harus perjuangan. Kemudian juga harus mencurahkan tenaga, kesehatan, harta. Kemudian pulang, Kemudian ketika pulang kalau nggak dipanggil Pak Haji, nggak nengok. Panggil Pak Haji. Mahal tahu. Khawatirnya amalan haji ini amalan ibadah, tapi gara-gara pengen, karena kayak seperti gelar, khawatirnya jadi amalan ringan. Wong itu ibadah kok, bukan gelar kok. Sama kayak sholat. Sama kayak sholat. Namanya gelar itu bukan haji, itu kan sama kayak sholat. Hanya kalau itu buat gelar jangan paling banyak. Nanti sholat sekalian, sholat Muhammad misalnya, namanya Muhammad, namanya Hasan, sholat Hasan, begitu kan. Nggak cuman haji, rukun Islam kan nggak cuman nggak cuman haji, ada sholat, ada Z-nya mas, zakat, begitu. Ini jangan sampai amalan yang besar tetapi salah niat, Nah, ini yang ketiganya. Kemudian yang keempatnya, kenapa Rasul mengingatkan la tahqiranna minal ma'rufi syai'a? Jangan kalian meremehkan amalan kebaikan sedikit pun. Karena bisa jadi amalan yang ringan menjadi pembuka kebaikan. Amalan yang ringan macam-macam. Bisa jadi amalan yang ringan itu akan membuka kebaikan-kebaikan. Bisa membuka kebaikan yang banyak. Kita kan nggak tahu. Yang penting itu kebaikan kita amalkan. Niatnya benar, bisa jadi itu pembuka kebaikan orang lain. Apapun itu. Tahu Imam Bukhari? Pernah dengar? Sebelum saya ngomong. Dengar tadi Ustadz ngomong. Sebelum saya ngomong. Imam Bukhari itu sering kita sebutkan, hadis riwayat Imam Bukhari.
punya kitab yang namanya Shahihul Bukhari. Kitab ya Shahihul Bukhari. Disebutkan kitab Shahihul Bukhari ini, Shahih Al-Bukhari, adalah kitab kumpulan hadis ya yang paling disebutkan apa hadis-hadisnya itu apa paling banyak sahihnya ya dari kitab-kitab yang lain. Ya. Yang nulis Imam Bukhari, namanya Muhammad bin Ismail aslinya. Di mana Imam Bukhari nulis buku itu, sering kita dengarkan hadis riwayat Imam Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Itu beliau menulis kitab itu kumpulan-kumpulan hadis-hadis Nabi itu 16 tahun. Nulis kitab itu 16 tahun. Beliau hidup abad ketiga. Ya, sekitar abad ketiga. Sampai hari ini masih kita menikmati itu kitabnya. Ya, kalau kitab aslinya itu masih nyambung ke Rasul. Dari Imam Bukhari, gurunya sampai sahabat, sampai Rasul. Sekitar 4 atau 5. Ya. Haddatsana fulan, begitu. Nah, Imam Bukhari pernah cerita begini jamaah. Pernah mengikuti pengajian. Ya, pengajian ya ketika itu diisi oleh salah seorang guru. Ya, salah seorang guru ya disebutkan yang bernama salah seorang guru ya Ishaq ibnu Ruhawai. Ya, jadi mungkin ustadznya lah begitu. Ya di masjid lagi pengajian begini. Nama gurunya Imam Bukhari itu Ishaq ibnu Ruhawai. Lagi pengajian. Di sela-sela pengajian yang mungkin 1 jam atau kurang, ada salah satu kalimat yang masih nyantel. Nyantel ini apa ya? Nyangkut. Yang masih ingat. Ya. Yang masih ingat. Ya, karena ya biasanya kan kayak pengajian begini nggak mungkin bisa ngulangi dari awal kata-katanya, kalimatnya nggak mungkin. Tapi adalah ilmu yang diambil gitu loh. Ada kata tadi yang diingat begini, itu Imam Bukhari demikian. Kecuali kalau ngantuk ya dari awal sampai akhir ya kayaknya susah ini, nggak inget mau ngantuk. Tapi kalau masih melek dikit, mungkin masih ada yang dengar. Nah, Ishaq ibnu Ruhawai di sela-sela pengajian yang sekian lama, ada ucapan yang didengar oleh Imam Bukhari. Apa ucapannya? Lau jama'tum kitaban mukhtasaran li sahihi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada di sela-sela pengajian ngomong oleh Ishaq ibnu Ruhawai. Coba kalau di antara kalian ya, ada yang mau mengumpulkan tentang hadis-hadis Nabi dibukukan, walaupun ringan, itu kebaikan. Sudah selesai pengajian 1-2 jam pulang Imam Bukhari, mikir. Jadi kalimat itu masih terngiang-ngiang jamaah. Seandainya ada dari kalian itu yang mau ya usaha mengumpulkan hadis-hadis Nabi, ya kemudian walaupun itu ringan, ringkas, kalau ada bagus. Ini yang kata-kata ini akhirnya membuat Imam Bukhari itu bertekad untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi. Kemudian beliau pun terus mencari hadis-hadis Nabi. Berangkat ke negeri Syam, berangkat ke sana, berangkat ke sini untuk mendengar langsung dari yang meriwayatkan hadis. Kurang lebih 16 tahun keliling sama. Maka jadilah kitab Shahihul Bukhari. Ucapan dari mana? Dari gurunya. Dari pengajian begini. Tapi masih menempel ibaratkan itu ucapan kata-kata yang langsung nembus. Kemudian dia bertekad akan mengamalkan. Kira-kira gurunya dapat pahala enggak? Dapat. Kata-katanya cuma ringan. Coba kalau diantara kalian ada ngomong ke jamaahnya. Imam Bukhari masih muda di situ. Ya, masih semangat ya, saya yang akan mengumpulkan. Jadi kitab Shahih Al-Bukhari sampai hari ini kita bisa membaca kitabnya. Sampai hari ini kita bisa menikmati hadis-hadis Nabi dari karyanya, hadis riwayat Bukhari. Nah, itu coba. Ya. Kita lanjutkan. Yang keberapa tadi?
4. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan kalian meremehkan amalan kebaikan sedikit pun. Karena diantaranya tadi yang keempat bisa jadi membuka kebaikan. Ya, tadi membuka kebaikan. Yang kelima, bisa jadi amalan yang ringan itu akan menyelamatkan kita dari neraka. Bisa jadi amalan yang ringan yang kita lakukan, bisa jadi itu yang diterima dan sebagai penyelamat dari neraka. Karena kan kita nggak ada yang tahu amalan kita mana yang diterima, betul? Apa ada malaikat ngomong ke jenengan setelah sholat maghrib, Pak, tadi jenengan sholat maghribnya diterima, Pak, selamat. Ya, ada malaikat begitu datang ke jenengan? Nggak ada. Kalaupun datang malaikat maut. Ya. Nah, di sini Rasul mengingatkan bisa jadi amalan yang ringan itu sebagai kebaikan. Amalan yang ringan bisa jadi itu yang diterima. Karena kita nggak tahu amalan mana yang diterima. Kemudian bisa jadi amalan yang ringan sebagai penyelamat dari api neraka. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda jemaah. Ya, disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Nah, Imam Bukhari lagi nih. Baru tadi kita ceritakan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fattaqun naro walau bisyikki tamrah. Jagalah kalian, lindungilah kalian, selamatkan kalian dari neraka. Walaupun itu hanya kalian mampunya bersedekah dengan setengah kurma. Setengah kurma aja, Pak. Tapi bisa, kata Rasul, bisa jadi fattaqun nar. Lindungi diri kalian, selamatkan diri kalian, awas kalian dari neraka, walaupun itu bersedekah dengan setengah kurma. Kurma satu aja harganya berapa? Oh, satu yang nggak dijual, sekilo kalau jenengan beli di mana? Yang jualan kurma. Mungkin beli 3 biji aja mungkin kasih gratis mungkin. Pak mau beli kurma berapa kilo? Atau setengah kilo minimal. Saya mau beli 3 aja lah. 3 kilo enggak, 3 biji. 3 biji udah nih saya kasih gratis. Ditambahin 2 malah sekarang biar 5. Karena ringan, murah. Nah ini Rasul mengatakan enggak sampai 3, enggak sampai 2, enggak sampai 1. Bisyikki tamrah, dengan setengah kurma. Kalau seandainya kurma 1 biji itu harganya 2.000 atau 1.000, berarti 500 setengahnya. Rasul kan mengatakan setengah kurma karena hari-harinya mereka ngelihatnya kurma yang paling gampang, ringan, dan mudah didapatkan. Ya. Itu kalau kayak di sini itu gorengan begitulah. Ya. Iya. Kurang lebih begitu. Fattaqun naro. Ya, lindungi kalian dari neraka walaupun bersedekah dengan setengah gorengan. Begitu. Gorengan berapa harganya? 1.000. Berarti 500. Ya. Jadi jangan meremehkan amalan yang ringan. Ya bisa jadi itu adalah sebagai penyelamat dari api neraka. Ya, luar biasa Rasul mengingatkan. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Yang ke-6. Kenapa Rasul melarang la tahqiranna minal ma'rufi syai'an? Jangan kalian meremehkan kebaikan sedikit pun, karena kebaikan apapun tidak ada yang disia-siakan di sisi Allah, tuh nggak ada. Kebaikan yang kita lakukan sedikit pun tidak ada yang disia-siakan, nggak ada. Ya, tidak ada yang disia-siakan. Ya.
Tidak ada yang diremehkan di sisi Allah tuh nggak ada. Ya. Makanya Allah sebutkan barang siapa yang beramal walaupun dengan sebesar biji sawi, ya, maka akan diperlihatkan, maka akan dibalas. Ya. Maka nggak ada yang disia-siakan. Amalan yang kecil, ya sekecil apapun dari kebaikan, ya bisa jadi itu menjadi amalan yang besar dan tidak ada yang namanya gratisan tuh nggak ada. Ya, nggak ada yang namanya gratisan di sisi Allah tuh nggak ada. Semuanya dibalas, tidak diremehkan, tidak disia-siakan. Ya. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-143. Surat apa? Al-Baqarah ayat 143. Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan iman kalian. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan iman kalian. Maknanya apa? Perbuatan kebaikan, amal kebaikan dari iman, dari apa? Dari keimanannya itu nggak bakalan disia-siakan. Pasti Allah akan balas. Di akhirat pasti Allah balas. Memang kalau nggak beriman, ya mungkin Allah balas di dunia, di akhirat enggak. Ada misalnya orang kafir baik, di dunia baik, suka membantu, suka memberikan bantuan sosial. Ya namanya nggak beriman, di akhirat tetap nggak dapat apa-apa. Mungkin Allah balas di dunia, mungkin usahanya lancar, mungkin sehat. Dunia mungkin aja Allah balas. Tetapi kalau nggak ada iman, ya nggak bisa. Maka kita yang apa? Yang beriman kepada Allah, jangan menyia-nyiakan. Jangan kita sia-siakan amalan ya kebaikan. Walaupun itu hanya apa? Hanya kata Rasul tadi, walau antal ko akhaka biwajhin tolkin. Walaupun senyum tadi hadisnya. Ya. Apalagi yang lebih besar. Kalau amalan yang kecil aja jangan disia-siakan, jangan diremehkan, apalagi amalan yang besar. Kemudian Allah lanjutkan, innallaha binnasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah maha pengampun, Allah maha pemaaf, dan juga Allah maha apa? Maha penyayang. Allah maha penyayang. Ya. Ibaratkan kalau kayak ada orang yang kerja begitu kan? Kayak ada orang yang kerja kemudian apa? Ya, kemudian dengan pekerjaannya dikasih gaji yang jauh lebih besar. Ya. Itu apa? Itulah Allah seperti itu. Ya. Padahal kerjaannya ringan, kalau gajinya ringan wajar, kerjanya gampang. Ini gajinya gede. Itulah ya. Sesungguhnya Allah Maha apa? Maha pemaaf dan Allah Maha Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang. Sehingga tidak meremehkan amalan kebaikan. Kemudian yang terakhir, kenapa kita dilarang untuk meremehkan kebaikan apapun? Karena sekecil kebaikan apapun yang kita lakukan, ketika diberikan atau ketika seseorang pas lagi membutuhkan, atau seorang pas memang lagi membutuhkan, itu bagi dia besar. Bagi dia besar. Misalnya ada orang nyasar, ojol misalnya, mau nganter barang nggak tahu sana sini muter-muter, pas jenengan di depan rumah, Pak mau nanya Pak, rumahnya Pak ini mana ya Pak? Alamatnya mana? Ini Pak. Ini sebelah saya. Mungkin dia alhamdulillah. Kan tadi udah muter-muter nggak ketemu-ketemu. Cuman ini rumahnya sebelah saya. Ringan nggak? Tapi buat dia seneng nggak? Seneng. Kenapa kan udah muter-muter dia nggak ketemu-ketemu? Ditelepon nggak diangkat. Udah capek. Cuman jenengan ini sebelah saya. Itulah. Bagi kita mungkin ringan. Cuma nunjukin ini. Tapi buat dia, alhamdulillah, sujud syukur malah mungkin. Kan gitu. Saking apa? Saking udah capek, udah nyerah, nggak ketemu-temu, begitu.
Sama seperti ketika dalam keadaan paceklik, kelaparan, cuman ngasih singkong rebus, nikmat nggak kira-kira? Karena ketika itu lagi kelaparan, orang lagi butuh makanan, cuman ngasih singkong rebus yang dipotong berapa tuh harganya? Nggak tahu ada singkong rebus. Tapi nikmat buat dia. Kenapa? Karena lagi butuh. Jangan lihat kecilnya. Amalan yang ringan, yang kecil, kebaikan yang kecil, yang ringan, ketika ditunjukkan kepada orang yang lagi butuh, orang yang lagi sangat membutuhkan, itu bagi dia amalan yang luar biasa. Apalagi lama nggak ketemu makanan misalnya, atau dalam keadaan sering kelaparan, nikmat. Mungkin bagi dia cuma ngasih makanan satu bungkus, dikotakin atau dibungkus bungkus. Paling harganya berapa? Tapi bagi orang yang kelaparan akan menjadi besar. Akan menjadi besar. Dan ini Allah sebutkan langsung dalam surat Al-Balad. Dalam surat Al-Balad ayat yang ke-14, au it'amun fi yaumin dzi masghaba. Atau engkau memberikan makan orang lain di hari yang terjadi kelaparan dan kesulitan. Enggak disebutkan makanannya apa. Engkau berikan makanan kepada orang yang ketika terjadi kelaparan, kesulitan. Makanan bebas apa aja. Ya. Enggak harus yang mahal, yang penting makanan. Buat dia berharga. Maknanya begitu. Kemudian Rasul memberikan contoh dari amalan kebaikan, walau antal ko ahoka biwajhin tolkin. Walaupun engkau itu hanya senyum kepada saudara. Senyum kan nggak butuh 1000 aja nggak butuh, ya nggak? Nggak butuh ke ATM, ya nggak? Cuman senyum gratis ibaratkan. Walaupun itu juga dengan cuman senyum kata Nabi. Kalau ada yang lebih kecil dari senyum, mungkin Rasul sebutin. Tapi ini yang paling ringan. Karena nggak butuh modal gitu loh. Ya, kalau ada yang lebih ringan dari senyum, Rasul pasti nyebutin. Tapi karena ini yang paling ringan, Rasul nyebutin. Kayak kita lagi di rumah masalah, ribut sama istri, ketemu temen, ramah, senyum, enak nggak? Tenang nggak? Di rumah ribut sama istri, ketemu tetangganya baik, senyum, ramah, akhirnya lumayan ngurangin. Dan jenengan lagi ribut sama istri, ketemu temen, mukanya mukanya cemberut, kira-kira apa yang terjadi? Wah, di rumah ribut, di sini ngeliat orang, begini amat. Sial, bener kan begitu? Terakhir, kata sahabat Jarir, Rasul itu nggak cuma ngomong, jemaah. Katanya Jarir, dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Jarir bin Abdillah cerita tentang Rasul. Mahajabani Nabi sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu. Saya itu nggak pernah ada halangan kalau ketemu Rasul. Nggak ada ajudannya. Nggak ada bodyguardnya, nggak ada penjaga. Saya nggak pernah dihalangi kalau mau ketemu Rasul. Kapan aja terbuka bebas. Wala ro'ani illa tabassama fi wajhi. Setiap aku ketemu Rasul, Rasul itu senyum sama saya. Ini baru satu orang. Setiap kali aku ketemu Rasul, Rasul melihat saya itu tersenyum. Luar biasa jemaah. Semoga bermanfaat ya. Dan semoga bisa kita amalkan. Jangan meremehkan amalan yang ringan, karena amalan ringan itu ada kebaikan yang sudah kita sebutkan tadi. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.